Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Fadila Absari, NIM 2301070056, Prodi TBI semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi yang pertama yaitu berpikir, materi yang kedua yaitu emosi, dan materi yang ketiga yaitu motivasi dalam belajar. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu berpikir. Apa sih itu berpikir? Berpikir adalah aktivitas mental yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada masalah tertentu. Berpikir juga berarti melakukan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berpikir. Yang pertama, berpikir logis. Berpikir logis adalah kemampuan untuk berargumen dengan baik dan benar, mampu mengambil kesimpulan secara benar, dan mampu berpikir secara rasional. Berpikir logis membutuhkan keterampilan penalaran untuk mempelajari masalah secara objektif dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Yang kedua, berpikir analitis. Berpikir analitis mengharuskan otak bekerja seperti detektif, mencari dan menggambarkan setiap informasi yang dimiliki, dan mempergunakan informasi tersebut dalam rangka menyelesaikan masalah. Berpikir analitis memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan argumen, menilai kredibilitas sumber informasi, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang diuji. Yang ketiga adalah berpikir sistematis. Berpikir sistematis berarti berpikir secara masuk akal dan atau biasa dikenal dengan system thinking. Berpikir sistematis memerlukan kemampuan untuk menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Yang keempat, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk memeriksa dan memahami informasi yang diperoleh. Berpikir kritis memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan argumen, menilai kredibilitas sumber informasi, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta. Berpikir kritis juga memerlukan kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional. Yang kelima, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk membuat ide-ide yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola berpikir. Yang pertama, pola pikir tetap, fixed mindset. Pola pikir ini merupakan pola yang meyakini bahwa akar kecerdasan, kemampuan, dan karakter seseorang merupakan suatu yang sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat berkembang. Yang kedua, pola pikir berkembang atau growth mindset. Pola pikir ini adalah pola pikir seseorang yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan melalui kerja keras. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat dan faktor pendorong dalam berpikir. Yang pertama, kurangnya memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hambatan pertama untuk berpikir adalah tidak adanya tujuan yang jelas. Karena seorang dapat berpikir karena adanya tujuan. Jadi, yang dibutuhkan adalah penajaman tujuan dan panduan yang jelas agar kreativitas dapat berkembang. Yang kedua, takut berbuat salah. Banyak orang yang takut berbuat salah, mereka berpikir salah adalah kegagalan yang harus dijauhi. Saat itu terjadi, bukan tentang kegagalan itu yang menahan kita untuk berpikir, tapi perasaan kita yang menghadang kita untuk berpikir. Yang ketiga,
tidak berpikir proaktif. Menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi membuat pikiran kita tidak terangsang untuk ide-ide atau informasi baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dalam berpikir. Yang pertama, kestabilan emosi. Seseorang dapat menampilkan reaksi yang tidak berlebihan atas rangsangan yang diterima dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Dengan kita memilih kestabilan emosi itu bisa menjadi faktor pendukung kita untuk berpikir. Yang kedua, pendidikan yang sudah terpenuhi. Yang ketiga, keadaan lingkungan sekitar yang mendukung proses berpikir. Yang keempat, perkembangan intelektual individu. Yang kelima, sikap keterbukaan individu terhadap suatu pengetahuan yang baru. Selanjutnya, cara mengidentifikasi cara berpikir seseorang. Yang pertama, berlatih berpikir. Yang kedua, mengenali orang lebih dalam. Yang ketiga, berikan pertanyaan yang lebih mudah. Selanjutnya, teori berpikir. Teori berpikir yang pertama adalah teori stimulus respon, di mana saat adanya rangsangan maka ada respon. Yang kedua, teori Gestalt. Yang ketiga, pendekatan pemrosesan informasi. Selanjutnya, pengaruh berpikir dalam belajar. Kita sebagai pelajar pasti tahulah seberapa penting berpikir dalam belajar. Yang pertama, berpikir dapat meningkatkan kemampuan akademik pelajar. Yang kedua, berpikir dapat meningkatkan keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, berpikir dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang keempat, berpikir dapat mendorong kita untuk mandiri. Dan yang kelima, berpikir dapat meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul di dalam diri manusia sebagai respon reaksi terhadap situasi dan peristiwa tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi emosi. Yang pertama, memunculkan respon otomatis. Misalnya, bayangkan jika kita berada di hutan dan bertemu harimau, otomatis kita akan lari dan menyelamatkan diri, kan? Itu termasuk contoh dari fungsi emosi, yaitu memunculkan reaksi otomatis. Yang kedua, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Saat ditinggalkan oleh orang yang disayangi, kita pasti merasakan kesedihan yang mendalam. Adanya rasa sedih ini membuat kita menyesuaikan diri terhadap kondisi kehilangan. Yang ketiga, memotivasi tindakan. Emosi yang muncul tentu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya, suatu saat kita mengalami emosi cinta. Dalam hal ini, emosi tersebut dapat mendorong untuk melakukan berbagai hal yang bertujuan menarik perhatian seorang yang membuat kita jatuh cinta. Yang keempat, menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kelima, mengaruhi memori dan evaluasi atas suatu kejadian ketika berkenalan dengan seseorang. Kita tentu akan memiliki penilaian tersendiri terhadap orang tersebut. Misalnya, Anda berkenalan dengan seorang wanita cantik. Setelah berkenalan, emosi yang dirasakan saat bertemu akan menjadi tolak ukur apakah pertemuan tersebut diingat kuat atau justru dilupakan. Jika merasakan emosi suka yang kuat, kita boleh jadi akan melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang keenam, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Seorang akan mudah mengingat kembali kenangan-kenangan yang diliputi oleh emosi yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri emosi. Yang pertama, perubahan mood. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan berubah-ubah seringkali dalam waktu yang singkat. Dari awalnya bahagia menuju kegelisahan atau kemarahan. Yang kedua, ketidakmampuan mengelola emosi. Kesulitan dalam mengendalikan emosi seringkali dengan ekspresi yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap situasi. Yang ketiga, hubungan interpersonal yang stabil. Kesulitan dalam mempertahankan hubungan interpersonal yang stabil seringkali
Bergejolak emosional dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial. Yang keempat, ketidakpastian. Perasaan ketidakpastian atau perubahan dalam pandangan diri dan tujuan hidup seringkali menyebabkan kesulitan menetapkan identitas pribadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab emosi. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Kita pastikan pernah mengalami pengalaman di masa lalu, itu menjadi faktor penyebab emosi. Pengalaman traumatis di masa lalu dapat berpengaruh pada emosi dalam situasi tertentu. Yang kedua, faktor genetik. Faktor genetik juga dapat memengaruhi respon seseorang saat emosi. Dengan beberapa orang cenderung lebih emosional atau lebih stabil secara emosional. Yang ketiga, interaksi dan lingkungan. Interaksi dan lingkungan juga dapat memicu keluarnya emosi seseorang. Yang keempat, stres dan trauma. Kita pasti sudah tidak asing kan dengan kata stres dan trauma? Stres dan trauma dapat berkontribusi pada fluktuasi emosional sehingga menjadi faktor emosi. Yang kelima, faktor biologis. Faktor biologis seperti adrenalin, tekanan darah, dapat berpengaruh pada emosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis emosi. Yang pertama, emosi positif. Emosi yang selalu diinginkan oleh semua orang itu namanya emosi positif. Seperti kegembiraan, kenyamanan, kebahagiaan. Yang kedua, ada namanya emosi negatif. Yaitu adalah emosi yang tidak diinginkan muncul dalam kehidupan seseorang. Seperti tidak sabaran, marah, kebimbangan, keraguan, kecemasan. Selanjutnya yang ketiga ada namanya emosi sekunder. Emosi sekunder adalah campuran atau gabungan dari emosi primer yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi budaya lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Yang pertama, kemampuan mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi dalam diri sendiri dan orang lain sangat penting dalam belajar. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan baik. Yang kedua, keterampilan sosial. Keterampilan sosial seperti kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat sangat penting dalam belajar. Yang ketiga, pengelolaan stres. Pengelolaan stres sangat penting dalam belajar, karena stres dapat mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Yang keempat, keterampilan mengatasi konflik. Keterampilan mengatasi konflik sangat penting dalam belajar, karena konflik dapat mengganggu kualitas belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh emosi dalam belajar. Kita sebagai pelajar pasti tahulah seberapa penting nih belajar itu, pengaruh emosi dalam belajar itu memengaruhi belajar kita. Misalkan, kita sedang marah atau stres nih dalam belajar, pasti belajar kita tidak akan lancar kan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yakni motivasi belajar. Kita pasti sudah tidak asing kan dengan kata motivasi. Menurut Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri kita yang menimbulkan keinginan untuk belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi motivasi belajar tersebut. Menurut Umar Hamalik, fungsi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Siswa yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk belajar, kemudian terdorong oleh rasa ingin tahu siswa tersebut tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan rasa ingin tahunya ini, siswa terdorong untuk belajar. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Motivasi mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Motivasi akan mengarahkan siswa pada perbuatan-perbuatan yang mendukung pada pencapaian tujuan siswa tersebut. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang kurang mendukung akan dikesampingkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak.
Motivasi diibaratkan sebagai sebuah mesin yang ada pada sebuah mobil. Jika mesin baik, maka mobil akan melaju dengan cepat. Dan jika motivasi belajar siswa besar, maka hasil belajar yang didapat pun akan baik dan maksimal. Sebaliknya, jika mesin tersebut tidak berfungsi, maka mobil itu akan mogok, kan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi ini kebalikan dari motivasi ekstrinsik yang tadi, yaitu pendorong atau perangsang dari dalam. Peran motivasi dalam mencapai keberhasilan kita adalah motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita. Seorang akan mendapat hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Seorang akan melakukan suatu kegiatan karena adanya motivasi dalam dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik motivasi. Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, manfaatkan media belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Yang kelima, evaluasi pembelajaran, yaitu mengulang-ulang kembali. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar dalam perspektif Islam. Motivasi belajar merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan perlu dalam pandangan Islam. Dalam hal ini, meningkatkan ilmu pengetahuan umat Islam atau hamba Allah sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan berilmu pengetahuan, Islam akan menjadi kuat dan bermartabat, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, ini yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.